Halo adik-adik mahasiswa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, saya hendak melanjutkan tentang materi tentang perhitungan tentang saluran irigasi. Oke, saya langsung akan share screen untuk Anda. Oke, di hadapan Anda ini sudah terlihat yaitu perhitungan saluran irigasi. Nah, perhitungan saluran irigasi. Nah, tadi sudah di pertemuan yang sebelumnya itu sudah saya sampaikan bahwa saluran irigasi itu ketika debit dialirkan itu dia mempunyai batas kecepatan maksimum. Kenapa? Karena jika Anda bisa membayangkan jika kecepatan aliran di saluran irigasi itu cukup besar, maka dia akan merusak ya merusak sawah atau merusak saluran yang ada di sekitarnya. Nah, misalnya gini, sekarang pasangan batu dia mempunyai kecepatan maksimum adalah sebesar 2 meter per detik. Jadi 2 meter per detik adalah kecepatan yang cukup besar. Kemudian untuk pasangan beton, dia mempunyai kecepatan maksimum adalah sebesar 3 meter per detik. Kemudian pasangan tanah, itu kecepatan maksimum yang diizinkan, itu sudah saya sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian untuk ferrosemen itu adalah ferrosemen itu adalah kecepatan maksimumnya adalah sebesar 3 meter per detik. Nah, ini adalah kecepatan maksimum yang diizinkan yang saya dapatkan dari KP, kriteria perencanaan, yaitu di mana untuk pasir halus dia mempunyai kekasaran 0,020, kecepatannya itu adalah ketika mengangkut air bersih, kecepatan maksimumnya adalah 0,457, sedangkan dia ketika saluran tersebut mengangkut air yang mengandung lanau atau koloid, maka kecepatan maksimumnya adalah sebesar 0,762 dan seterusnya hingga lempung keras di mana dia mempunyai kekesaran sebesar 0,025, maka kecepatan maksimum yang diizinkan untuk air bersih adalah dan kecepatan maksimum untuk air yang mengandung lanau atau koloid adalah sebesar 1,829 meter per detik. Nah, ini juga jadi lanjutan dari itu, yaitu berasal dari pedoman perencanaan saluran terbuka ya, dari PU di tahun 86. Ini Anda bisa lihat bahwa jika salurannya adalah mempunyai materialnya adalah dari kerikil halus, di mana kekasarannya adalah 0,020, maka kecepatan maksimum yang diperbolehkan adalah 0,762 ketika dia mengangkut air yang bersih, dan kecepatan maksimum yang diizinkan adalah 1,524 jika dia mengangkut air yang mengandung lanau atau koloid. Nah, ini adalah harga koefisien Strickler ya untuk saluran-saluran irigasi tanah. Jadi besarnya koefisien Strickler, jadi ketika kita menggunakan rumus kecepatan aliran dengan menggunakan rumusnya Strickler, maka kita menggunakan koefisien kekasaran Strickler yang ditentukan dengan berdasarkan nilai debit. Jadi kalau debitnya kurang dari 1 meter kubik per detik dan dia berada di saluran tersier, maka K-nya, koefisien kekasaran Strickler adalah sebesar 35. Kemudian kalau dia debit rencananya itu adalah lebih besar dari 10 meter kubik per detik, maka koefisien Strickler yang digunakan adalah sebesar 45. Nah, ini adalah koefisien kekasaran Strickler yang dianjurkan. Kalau dia pasangan batu, maka koefisien digunakan adalah 60, sampai ferrosemen itu adalah 70 besarnya nilai koefisien kekasaran Strickler. Nah, ini adalah karakteristik saluran yang dipakai. Ini ketika kita hendak menentukan berapa sih kemiringan talut yang akan kita gunakan dan berapa perbandingan antara B lebar saluran dan kedalaman aliran. Jadi N itu adalah di awal saya sudah sampaikan bahwa N itu adalah perbandingan B dan H, di mana B adalah lebar saluran dan H adalah kedalaman aliran. Kemudian ada faktor kekasaran Strickler, ini juga ditentukan berdasarkan nilai debit. Jadi bisa Anda lihat bahwa ketika debitnya antara 0,15 sampai 0,30, maka kemiringan talut yang kita gunakan adalah 1:1 atau 1:M, di mana M sama dengan 1.
Kemudian perbandingan B dan H atau N itu adalah sama dengan 1, sedangkan faktor kekasaran itu adalah K. Oke, adik-adik mahasiswa, nanti di dalam tugas itu Anda juga akan menentukan besarnya kemiringan talut, kemudian menentukan besarnya N, dan menentukan faktor kekasaran. Nah, Anda akan melihat di sini nilai debit sekian sampai sekian, maka N-nya adalah 1 sampai 1,2. Nah, saya sarankan ketika Anda merencanakan, maka Anda bisa menginterpolasi jika debit Anda misalnya sebesar 0,35. Maka berapakah N-nya? Maka kita bisa menggunakan interpolasi ketika Anda mengerjakan tugas. Ya, seperti itu. Jadi misalnya debit saya adalah 1,531. Maka kita untuk menentukan besarnya N adalah menggunakan interpolasi yang untuk menentukan nilai perbandingan N-nya itu berdasarkan debit yang tadi kita punya adalah sebesar 1,531 meter kubik per detik. Kemudian kekasaran saluran tadi sudah saya sampaikan bahwa ferrosemen, pasangan batu, dan seterusnya ya. Nah, sekarang ini ada sebuah soal. Sebuah saluran induk direncanakan untuk melewatkan debit sebesar 3,75 meter kubik per detik. Saluran tersebut berbentuk trapesium dengan perbandingan V banding H itu adalah 1:1,5. Diketahui kemiringan dasar saluran adalah 0,000265. Nah, Anda diminta untuk menentukan nilai B, lebar saluran, H kedalaman air, dan V adalah kecepatan aliran. Nah, di sini rumus yang akan kita gunakan adalah ini. Nah, kalau tadi di pertemuan di sebelumnya, di slide sebelumnya, bahwa rumus yang kita gunakan adalah Manning. Nah, untuk perencanaan saluran irigasi, biasanya kita menggunakan koefisien Strickler ya. Koefisien Strickler, di mana Anda bisa lihat K itu adalah koefisien Strickler, sedangkan N ini masih semoga Anda masih ingat adalah perbandingan antara B dan H. Nah, Q itu adalah sama dengan A kali V. Kalau V itu adalah kalau dia Manning adalah 1/n, tapi kalau Strickler adalah K R pangkat 2/3 kali I pangkat setengah, di mana I adalah kemiringan dasar saluran. Kemudian R itu adalah A per P. A itu adalah ini adalah saluran berbentuk trapesium ya, sehingga A-nya itu sama dengan B ditambah M. M itu adalah kemiringan talut dikali H, kedalaman aliran dikali H. Kemudian P atau perimeter basah, keliling basah, itu adalah B ditambah 2H akar M kuadrat plus 1. Sedangkan B sama dengan N kali H, di mana N itu sama dengan B per H. Nah, ini sebagai contoh, sekarang kita mengerjakan V0 sama dengan K kali A per P. A per P itu adalah R, pangkat 2/3 kali I pangkat setengah. Sekarang kita coba-coba. Kenapa kita coba-coba? Karena kita belum mengetahui berapa kedalaman air yang hendak lewat di dalam saluran tersebut. Tapi yang kita ketahui itu hanyalah nilai debit. Ya, hanya nilai debit. Sehingga untuk menentukan berapa kedalaman air kita lakukan dengan coba-coba. Misalnya kita memasukkan nilai percobaannya adalah 1,3, maka kita masukkan 1,3 di dalam persamaan ini sehingga didapatkan V0-nya adalah 0,585. Padahal tadi diketahui bahwa debit kita itu adalah 3,75. Debit yang akan lewat di saluran tersebut adalah sebesar 3,75. Nah, padahal ketika kita hitung V-nya adalah 0,585 sehingga didapatkan A itu adalah 6,41 sehingga didapatkan nilai H0 min H1 adalah sekian. Jadi nilai kedalaman air yang kita masukkan sudah mendekati. Jadi nanti kalau Anda melakukan percobaan, Anda tidak cuma sekali ya memasukkan angka ya, tapi memasukkan angka dengan coba-coba terus sampai debit rencana yang sebesar 3,75 itu sama dengan debit yang Anda hitung menggunakan persamaan Strickler ini ya. Setelah didapatkan V0 maka didapatkan A-nya sekian sehingga kita bisa hitung, maka Q yang kita coba itu sama dengan Q dari perencanaan. Begitu seterusnya sehingga
yang ini kita melihat bahwa selisihnya adalah 0,035. Jadi selisihnya cukup besar. Sehingga tadi yang dimasukkan hanya adalah sebesar 1,3, maka kemudian kita rubah. Hanya kita kecilkan menjadi turunkan nilainya menjadi 1,272 meter. Kemudian dimasukkan ke sini sehingga didapatkan V0-nya sekian. Sehingga dari hasil trial error itu dapat diketahui bahwa selisihnya itu adalah 0,005. Oke, ini dicontoh ya nanti ketika Anda mengerjakan tugas, itu sangat simpel karena Anda menggunakan Excel, sehingga Anda cukup mencoba-coba angka berapapun, sehingga nanti akan didapatkan key design sama dengan key yang Anda hitung dengan persamaan Strickler. Oke, nah setelah kita dapatkan selisih antara key design dengan key yang kita hitung dengan Strickler, selisihnya misalnya sama dengan 0,000, maka akhirnya kita dapatkan dimensi untuk saluran Indo adalah A-nya sekian, kemudian Q-nya sekian, kemudian B-nya sekian, H-nya sekian, dan seterusnya. Mungkin itu termasuk ketika kita merencanakan saluran sekunder dan saluran tersier ya. Silakan. Nah, ini adalah contoh skema jaringan irigasi. Di pertemuan yang akan datang akan saya tunjukkan ke Anda bagaimana kita merencanakan yang namanya skema memberi nama skema jaringan irigasi dan mencari debit dan luas. Jadi diketahui di sini setiap peta tersier di sini itu dia mempunyai data nama dari peta tersebut, kemudian diketahui adalah luasnya dalam satuan hektar dan diketahui juga debitnya dalam satuan liter per detik, seperti itu. Nah, ini adalah contoh skema jaringan irigasi yang misalnya ada di kehidupan nyata. Ini misalnya ini ada sungai di sini, kemudian sungai tersebut dibendung, kemudian sehingga ketika dibendung air akan masuk ke lewat intake, itu akan masuk ke dalam saluran primer. Nah, setelah saluran primer, ya saluran primer yang hijau ini, maka dia ketemu dengan saluran bagi. Kenapa dia disebut saluran bagi? Karena fungsinya hanya membagi, yaitu membagi ke saluran primer selanjutnya dan ke dalam saluran sekunder. Nah, ketika saluran primer, di manakah berhentinya saluran primer? Saluran primer itu berganti menjadi saluran sekunder adalah di bangunan bagi sadap yang terakhir, ya, di bangunan bagi sadap yang terakhir. Itulah posisi dari saluran primer yang terakhir. Nah, kenapa disebut bangunan bagi sadap? Karena dia membagi ke saluran sekunder kiri dan kanan. Misalnya ini kita sebut sebagai alirannya kiri dan kanan, saluran sekunder kiri dan saluran kanan, dan dia juga menyadap dan memberi air ke peta tersier di sini. Nah, kemudian masuk terus sampai lewat saluran sekunder. Ini adalah bangunan sadap di sini, fungsinya adalah penyadap dan meneruskan. Ini juga menyadap kiri dan kanan dan seterusnya. Nah, kemudian dihilir dari saluran tersier dan dihilir dari peta-peta sawah, itu Anda bisa mendesain dengan namanya saluran pembuang yang akan kita desain di pertemuan yang terakhir. Nah, ini adalah contoh jaringan irigasi dan daerah irigasi. Ini contohnya ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah sebuah daerah irigasi ke-1 dan ini adalah contoh daerah irigasi kedua dan seterusnya yang mungkin sudah saya sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Nah, ini grafik ini nanti kita gunakan untuk merencanakan kemiringan dasar saluran. Kenapa kemiringan dasar saluran? Karena kemiringan dasar saluran tersebut sangat terkait dengan kecepatan batas maksimum yang diizinkan dari saluran irigasi. Oke, adik-adik mahasiswa, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat belajar supaya Anda bisa mendapatkan nilai yang maksimum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.